Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca apa itu, buku apa? Ensiklopedia serangga. Apa itu? Makhluk kecil dengan peran besar. Cerita berikutnya. Peran serangga dalam kehidupan. Serangga punya peran penting bagi kehidupan. Bahkan di sekitar rumah kita ada banyak serangga yang punya tugas hebat. Pernahkah kamu melihat semut? Pernah lihat semut? Kupu-kupu? Atau jangkrik? Pernah lihat jangkrik? Sing biasa dibuat umpan nih kok. Oh, jadi volumenya dikasih suaranya nih bunyi. Kek. 9. 9. Serangga-serangga ini punya banyak peran penting yang membuat bumi tetap seimbang. Yuk kita kenali. Nah, yang pertama, serangga sebagai penanda kondisi lingkungan atau bioindikator. Bioindikator itu penanda kondisi lingkungan. Kehadiran atau ketiadaan serangga juga bisa menjadi penanda apakah suatu lingkungan bersih atau sudah tercemar. Serangga akuatik. Serangga akuatik itu serangga yang hidup di lingkungan perairan seperti lalat sehari atau mayfly dan capung hanya hidup di air bersih. Sedangkan lalat kadis atau kadis fly sering digunakan untuk menilai tingkat pencemaran air di sungai. Oh, berarti tapi kalau saya dulu pernah bapak bilang serangga itu sebagai tanda nek banyak serangga berarti lingkungannya belum tercemar. Kayak serangga akuatik, serangga yang hidup di air di lingkungan perairan. Ada capung, nek ada banyak capung berarti lingkungannya airnya belum tercemar. Tapi nek sawah, sungai kok tidak ada capung berarti sudah tercemar. Air sungai ini tercemar limbah pabrik. Yang selokan kena limbah deterjen bekas cuci, terus mungkin kecampuran minyak bekas masak waktu nyuci piring, kotoran. Belum lagi kena obat pembasmi serangga atau pembasmi rumput, pestisida, herbisida yang biasa disemprotkan Pak Tani buat ngusir hama. Itu bisa mencemari lingkungan, jadi serangga nih hilang. Terus yang kedua sebagai manfaat ekonomi. Beberapa serangga punya nilai ekonomi tinggi. Mereka menghasilkan madu. Madu itu lebah. Iya, lebah. Enak. Lilin itu apa? Rumah lebah, sarangnya lebah itu mengandung lilin. Lilin api. Ya. Bahkan diolah menjadi pakan dan makanan. Serangga juga mulai dibudidayakan sebagai alternatif pangan yang ramah lingkungan. Serangga itu bisa menghasilkan madu. Lebah madu kan diambil madunya. Selain lebah madu ada namanya kelanceng. Kelanceng itu kayak lebah madu tapi lebih kecil. Ya, sarangnya ini mengandung lilin. Selain itu, ada juga serangga yang
buat makanan. Contohnya belalang. Jadi orang di Pantura, pantai utara Jawa, atau tempat sing ada banyak hutan jati, itu nek musim apa? Di akhir musim hujan itu banyak serangga, banyak belalang. Mereka ditangkap belalangnya, diolah buat makanan, buat lauk. Ya, serangga itu proteinnya tinggi. Jadi orang-orang yang tinggal di hutan jati di Pantura itu makan serangga buat tambahan proteinnya. Terus yang ketiga, penyerbuk atau polinator. Penyerbuk. Banyak tumbuhan tidak bisa berbunga dan berbuah tanpa bantuan serangga. Saat serangga hinggap di satu bunga lalu terbang ke bunga lain, maka membantu proses penyerbukan. Mengapa bisa begitu? Karena ketika serangga hinggap, bunga akan bergoyang sehingga benang sari jatuh ke putik. Nah, ini penyerbukan atau polinator. Jadi makanya Bapak selain nanam buah-buahan di samping rumah, Bapak juga nanam bunga. Nah, di banyak bunga, nanti bunga itu banyak serangga datang. Ngambil madunya, mengambil nektarnya. Jadi nanti karena banyak serangga datang di bunga-bunga yang Bapak tanam, nanti serangga juga datang nanggone pohon buah naik berbunga. Kayak misalnya pohon ceri yang sudah berbunga itu kan penyerbukannya dibantu serangga. Nanti bunganya mekar, serangga datang ngong hinggap, ngambil nektare, dihisap, kan kakinya bergetar-getar, nyenggol serbuk sari ini turun nang putik, terus terjadi pembuahan, akhirnya jadi buah ceri. Bunga apel kan baru berbunga, hijau ada serangga datang ngambil nektare, terus serbuk sari ini jatuh nang putik, mudah-mudahan nanti jadi buah apel di samping rumah. Ada apa mang? Buah apa lagi sing nang samping rumah? Ya, apa lagi? Buah apa lagi sing nang samping rumah selain ceri? Apa? Mangga? Oh iya, mangga ini kan belum berbunga ya, mangga. Terus apa mana? Apa? Bukan dengar Bapak? Apa? Cabe? Apa lo? Apa? Oh, ini jadi serangga coklat, makan nggak bunyi sih. Mau sebelum tak bilang kayak pakai bahasa serangga. Ayo, selanjutnya pengendali hama atau agen biologis. Serangga juga berperan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Mereka membantu petani dengan memakan atau menyakiti hama yang merusak tanaman. Peran ini disebut sebagai pengendali hayati atau biological control. Cara ini lebih ramah lingkungan, efektif dan selektif karena mengurangi penggunaan pestisida kimia, pestisida buatan pabrik. Jadi serangga itu selain tadi sebagai penanda lingkungan atau bioindikator, juga sebagai apa mang? Mempunyai manfaat ekonomi, bisa dikonsumsi,
Terus juga sebagai penyerbuk atau polinator. Nah, terus sekarang sebagai pengendali hama. Artinya beberapa jenis serangga itu memakan hewan kecil lain, memakan serangga lain. Jadi membantu Pak Tani menjaga tanamannya jadi sehat. Terus selanjutnya, Jeruk nipis. oh iya, jeruk nipis. Masa nggak dengar? Gue kan tadi bilang Jeruk lemon itu, jeruk lemon. nipis pokoknya. No, ya, jeruk nipis kecil, jeruk lemon sindangan bapak itu jeruk lemon besar. Aneh apa? Sebelah jeruk apa? Jeruk lemon apa sebelah? Pisang. Oh, terus apa lagi? Saya ini sebelah sini sebelah jeruk. Jambu kristal. Terus sebelah jambu kristal ada apa? Aprikot. Sebelah aprikot ada apa? Delima. Sebelah delima ada apa? Nektarin. Yante. Ada yante. Nektarin. Nektarin itu sejenis peach. Pak, Abdul baca ini ya Pak. Dari sini sampai sini. Terus selanjutnya, selain sebagai pengendali hama, serangga juga berfungsi sebagai sumber makanan atau rantai makanan. Serangga menjadi makanan utama bagi beberapa hewan seperti burung, katak, atau cicak. Kalau serangga tidak ada, hewan-hewan pemakan serangga bisa kehilangan makanan dan lama-lama bisa punah, mati. Kenapa? Ya kan nggak ada makanannya. Ada. Jadi dalam satu ekosistem itu tempat tinggal makhluk hidup, itu ada namanya rantai makanan. Pak, Cacing. gimana kalau satu rantai putus? Kalau satu rantai putus, berarti ekosistem terganggu. Berarti tidak ada sumber makanan. Tidak. Lama-lama kehidupan akan punah. Iya, mati, habis. Lanjut. Tadi selain sumber makanan, tadi apa? Rantai makanannya putus, berarti kehidupannya akan mati, akan punah. Ayo. Selanjutnya, fungsinya serangga itu sebagai pengurai atau dekomposer. Tapi serangga itu juga berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai. Serangga membantu mempercepat proses penguraian sampah organik, pembusukan sampah organik seperti daun gugur, daun sing rontok itu loh, daun yang gugur, daun yang kering, atau kotoran hewan. Hewan itu diurai sama serangga. Proses ini membuat tanah lebih cepat menyerap nutrisi dan menjadi lebih subur, baik di kebun, hutan, bahkan perkotaan. Peran serangga sangat penting agar ekosistem tetap sehat. Nah, salah satu serangga, jenis serangga sing bermanfaat sebagai dekomposer ini kumbang. Kumbang ngating. Ya, kumbang kan biasa kan ngumpul kotoran hewan dibawa masuk nanggone lobang nih, sarang nih, nanti kan terurai jadi subur tanahnya. Terus lagi ada namanya maggot, lalat maggot. Maggot. Iya. Tadi larvae Lalatnya itu got. ya mboten namanya maggot. Black soldier namanya, lalat black soldier. Nah, itu larvae namanya maggot. Tadi maggot itu larvae black soldier itu
mengurai sampah organik jadi daun-daun busuk, daun kering, buah-buah busuk, sayuran busuk itu dimakan apa itu? Ambek sianto. Larva Larva apa? black soldier namanya God. maggot. Enggak larva cangkrik. Not. Larva cangkrik. Berikutnya, wah ternyata serangga punya banyak peran penting ya. Tapi kira-kira gimana ya mereka melakukan semua aktivitas itu? Yuk kita lihat rumah-rumah serangga. Ayo lihat. Nah, pun selesai, besok lanjut lagi. Sekarang waktunya Kalau istirahat. besok itu bobo ya Pak. Kalau besok itu bobo. Oke. Bubuk dulu istirahat. Bobo. Dadah Bobo Yanto.